Bupati Poso didampingi PLT Inspektur-Inspektorat Kabupaten Poso, Dr. Randa Berta MPD, Kepala BPKAD Kabupaten Poso Sukimin SHMH, dan Kepala Bapelitbangda Bangda Kabupaten Poso Insinyur Henning Sitampai MSI hadir pada rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Acara dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andos Haji Longki Janggola MSI bertempat di Hotel Santika Palu, Kamis 20 Mei 2021. Meningkatkan peran APIP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah adalah tema yang diangkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP pada penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah. Kegiatan rakor ini bertujuan menyatukan langkah dan mensinergikan kegiatan pengawalan dan pengawasan atas program prioritas pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengurangi juga terjadinya fraud atau kecurangan dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Narasumber pada kegiatan rapat koordinasi terdiri dari pimpinan KPK RI, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun peserta terdiri dari Bupati dan Wali Kota, Inspektur, Kepala BPKAD, dan Kepala Bapeda seprovinsi Sulawesi Tengah. Humas Pemda Poso melaporkan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Ketua KPK, Pak Nawawi, kepada Ibu Deputi, Bu Agustina, dan seluruh tamu Bupati Sulawesi Tengah dan Wali Kota pada kesempatan berbahagia ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan apresiasi khusus kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah yang telah menginisiasi pelaksanaan rakor ini dalam rangka mengoptimalisasi nilai tambah hasil pengawasan guna mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulawesi Tengah. Dan sehubungan dengan masih dalam suasana nuansa bulan Syawal, dari lubuk hati yang terdalam, perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fiikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan semua hal yang kurang berkenan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima dan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang disusul dengan pandemi COVID-19 telah membuat beberapa aspek kehidupan di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk aspek ekonomi, menjadi melambat. Semua indikator ekonomi yang kita proyeksikan naik menjadi tidak tercapai karena bencana dan pandemi. Namun, alhamdulillah, tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih melaju positif. Tahun 2020 sebesar plus 4,86% dibanding pertumbuhan ekonomi secara nasional minus 2,07%. Bahkan pada saat pengarahan virtual oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia termasuk para bupati dan wali kota pada hari Senin 17 Mei yang lalu, Sulawesi Tengah diapresiasi karena berhasil masuk dalam 10 provinsi yang kinerja ekonominya tumbuh positif pada kuartal 1 2021, yaitu sebesar 6,26%, dan tertinggi ketiga baik secara nasional maupun di kawasan timur Indonesia pada khususnya. Sedangkan penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 sebesar 13,06%, 403.074 orang, masih lebih tinggi dari penduduk miskin nasional pada tahun 2020 sebesar 9,78%. Inilah suatu anomali yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Satu sisi pertumbuhan ekonomi sangat bagus,
tetapi masyarakat miskinnya juga masih cukup tinggi. Untuk itu saya mohon dukungan para bupati, wali kota, mari kita sama-sama fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah kita masing-masing. Saya tahu persis ada 6 kabupaten di Sulawesi Tengah yang angka kemiskinannya yang sangat tinggi, artinya di atas rata-rata nasional. Dan saya pikir saya tidak usah bilang di sini, Pak Bupatinya sudah merasakan semua itu, tahu persis. Dan tolonglah, mari kita sama-sama fokus untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Hadirin yang saya hormati, terdapat agenda-agenda prioritas Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam program-program strategis yang didukung dengan program dan kegiatan pada tingkat OPD. Program-program senada juga telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Semua agenda prioritas dan program-program strategis disusun dalam rangka mendukung visi Sulawesi Tengah maju mandiri dan berdaya saing. Pelaksanaan program pembangunan daerah membutuhkan sinergitas dan seluruh stakeholders, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Dari segi perencanaan, kami sudah mengupayakan sinergitas pembangunan daerah ini melalui acara musrenbang yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Dari segi penganggaran, pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penerimaan daerah sehingga diperlukan penyesuaian, refocusing, dan relokasi APBD untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tidak terkecuali semua kabupaten kota merasakan itu di Sulawesi Tengah. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara akuntabel. Oleh karena itu, kami mengharapkan bupati wali kota akan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP yang baik, manajemen risiko, dan mengoptimalkan peran APIP dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas APIP melalui fasilitasi kebijakan dan dukungan sumber daya yang memadai. Ditambah lagi, apabila ada indikasi dini terjadinya masalah, kiranya bupati, wali kota, dan jajaran dapat secepatnya berkonsultasi, meminta petunjuk dan bimbingan BPKP perwakilan Sulawesi Tengah. Hal ini saya pandang penting karena BPKP berperan sebagai mitra yang dapat membina pemerintah daerah agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan tepat anggaran. Saudara bupati, wali kota, dan jajaran juga mesti proaktif, tidak menunggu sampai masalah tersebut terekspos luas untuk mencegah jangan sampai ada pejabat dan aparat pemerintah yang tersandung masalah. Dan terima kasih buat BPKP yang telah mendampingi kami selama ini, Ibu Deputi, dan alhamdulillah selama pendampingan dengan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah bersama beberapa kabupaten, bahkan tahun kemarin se-Sulawesi Tengah semua kabupaten kota termasuk provinsi WTP, Pak Wakil Ketua. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa. Ini karena dukungan dari BPKP pendampingannya, Pak. Jadi kami sangat berterima kasih, dan khusus untuk Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten yang saat ini sudah 7 kali WTP berturut-turut, Pak. Jadi ya alhamdulillah, ya mudah-mudahan yang ke depan nanti jadi ke-8 kali. Nah, itulah barangkali kenangan-kenangan yang bisa saya tinggalkan setelah berakhir masa jabatan. Beserta rakor serta hadirin yang saya berbahagia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada perwakilan BPKP Sulawesi Tengah yang telah turut melakukan pengawasan terhadap DSP dan rehab rekor pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parimo hingga saat ini, dan peran membantu perolehan WTP seluruh Pemda tahun anggaran 2019-2020. Pada kesempatan ini, kami mengharapkan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah se-Sulawesi Tengah untuk dapat menyatukan langkah dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah dan nasional, serta hasil pembangunan dirasakan oleh masyarakat secara langsung berdampak pada penurunnya angka kemiskinan.
Dengan adanya pengawasan yang sinergis dan terstruktur, kami meyakini akan ada pemungkit nilai tambah kinerja pengelolaan program strategis di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga program-program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kami mengharapkan pelaksanaan rapor ini dapat menghasilkan satu kesepakatan atau rekomendasi dalam rangka pengawasan bersama atas program strategis pembangunan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena tujuan rakor ini untuk menyatukan langkah dan mensinergikan kegiatan pengawalan dan pengawasan atas program prioritas pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi adanya fraud, kecurangan, dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.